Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Market anjlok ya teman-teman, market anjlok overall ya, dan baru saja teman-teman ya, Bitcoin jatuh 5% untuk per 24 ini dan harga tepatnya di 18.800. Wow, ini sangat-sangat membingungkan teman-teman. Apalagi Ethereum hancur ya di bawah di bawah 15.000 ya. Sorry, di bawah 1.500. Dan ini penurunan sedang terjadi ya di Ethereum. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya, kok bisa ya. Jadi sekali perhatikanlah Ethereum dan Bitcoin ya. Bayangin sekelas Ethereum teman-teman ya, yang baru saja upgrade ya, hancur ya atau anjlok. Ini penurunannya kalau mau hitung dari the merge-nya itu sekitar 20% ya penurunan untuk Ethereum ini. Entah sampai berapa teman-teman ya, tapi intinya ini sedang mengalami penurunan ya. Apalagi kalau seandainya yang jago-jago turun ya, apa ya, apa yang bisa dilakukan para altcoin, kira-kira seperti itu. Dan khususnya saya mau bahas kali ini Lunch ya teman-teman, karena masih banyak sekali request untuk Lunch ya. Setiap hari ada saja DM bang tolong, dan itu banyak sekali ya. Di grup pun seperti itu ya. Dan sekali lagi kita akan bahas ya, karena menarik juga Lunch ini ya, karena dalam pembangunan lah ya, dalam fase building teman-teman. Nah, untuk lunch kali ini ya, di pagi ini turun di 4% dan harganya di 2795 ya. Untuk buntutnya seperti ini teman-teman. Nah, apakah lunch ini atau Terra Classic ini bisa bertahan ya, atau ya minimal dia bisa sideway ya. Jangan sampai dia mengikuti overall market, kira-kira seperti itu ya. Saya masih yakin ini mungkin akan ada penurunan di koin besar ya, di Bitcoin dan Ethereum. Mungkin masih ada penurunan teman-teman, karena ada berita dari luar, teman-teman sudah tahu kan, yang dari Joe Biden ya, Presiden Amerika Serikat baru saja mengumumkan pengumuman untuk diperiksa lagi nih ya, cryptocurrency, dan langsung ditanggapi serius oleh SEC ya, atau SEC ya. Tapi apapun itu kita harus update dulu beritanya teman-teman. Kita langsung bahas ya. Untuk berita dari Lunch teman-teman, diangkat dari You Today. Lunch mungkin membuat comeback ya, hanya jika ini terjadi. Ini kata-kata dari David Goldstein. David Goldstein ini salah satu investor ya, salah satu profesional businessman ya, dan ya menurut saya logikanya cukup masuk di akal, nggak terlalu halu ya teman-teman. Oke, dan sebelum itu do your own research dan ingat ya, koin murah jangka panjang, jangan sekali-sekali berharap untuk jangka pendek. Langsung kita bahas teman-teman ya. Saya suka percaya kalau orang ini ngomong, David Goldstein ya. Dia mengatakan di sini Lunch mungkin membuat comeback atau mungkin bisa grow up hanya jika ini terjadi ya. Jika itu apa teman-teman ya? Jika ini terjadi yang mana gitu loh. Oke, pendiri Goldstein Media, David Goldstein ya, dia percaya Lunch mungkin keluar dari status tiket lotre ya, dan kembali lagi jika komunitas dapat menemukan cara untuk membangun kasus penggunaan yang sah. Jadi ini dalam sekali teman-teman ya. Jadi dia masih berpikir, mungkin kita berpikir begini ya, apa sih yang dimaksud dengan David Goldstein ini ya? Dia percaya Lunch mungkin bisa keluar dari zona ini ya, dari zona yang sekarang, karena dia masih menganggap Lunch ini sebagai tiket lotre, dalam arti orang masih main judi di dalamnya ya, orang masih jangka pendek di dalamnya ya. Jadi orang-orang besar ya masuk hanya untuk pumping di dalamnya, setelah itu keluar ya. Jadi ini tugas berat ya, tapi kita lihat ke depan ya seperti apa. Dan kita langsung bahas artikelnya dulu ya. Intinya di matanya ini masih sebagai tiket lotre. Tiket lotre ya kayak gimana gitu ya. Kayak nggak enak sekali didengar ya. Tapi itu kenyataan teman-temannya, kita jangan bahas enaknya saja. Oke, seperti dilansir dari You Today. Tapi sebelumnya ya, ini tweet dari David Goldstein. Jadi menurut saya ini valid ya. Oke, seperti dilansir dari You Today, Goldstein menyebut token Lunch sebagai tiket lotre ya. Seperti dalam permainan kursi musik
klasik untuk anak-anak ketika masuk berhenti, katanya ya setiap orang harus mencari kursi untuk diduduki, tetapi selalu ada lebih sedikit kursi daripada jumlah pemain. Jadi ini istilahnya ya teman-teman ya, ini pandangannya itu seperti game yang tarik-tarik kursi itu ya, si Luns ini ya. Jadi siapa yang nyerok banyak ya nggak dapat gitu loh ya teman-teman ya, nggak dapat nantinya ya. Kira-kira filosofinya seperti itu ya dari David Goldstein ini. Tetapi di sini dia menambahkan bahwa menurutnya Luns ya yang baru-baru ini mendapatkan popularitas setelah kehancuran awalnya ya, kehancuran Tera aslinya ya dibeli terutama oleh para penjudi untuk menghasilkan uang dengan cepat. Betul sekali ya. Karena ketika kehancuran kemarin banyak juga yang kaya mendadak teman-teman ya, karena waktu itu kehancuran di bawah Rp1 ya mentoknya, dan orang-orang takut masuk. Akhirnya banyak investor besar yang masuk dan langsung take profit jangka pendek ya, banyak yang biru. Tapi untuk sekarang ya, take profit jangka pendek itu saya nggak sarankan teman-teman. Makanya dari awal saya review Luns selalu saya katakan jangka panjang, long term ya, karena yakin ya, saya pribadi yakin teman-teman, karena project Luns ini bisa dibilang hidup baru. Luns ini hidup baru teman-teman ya, jadi dia sudah terlepas dengan ikatan dari luar ya, bersih untuk komunitas ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini awal-awalnya Shiba dan Doge, ini menurut saya pribadi. Makanya saya melihatnya untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Saya sudah melupakan Luns yang dulu ya, ketika dipegang komunitas dan sudah mulai diseriusi ya, saya mulai yakin lagi. Oke, dalam baru-baru ini ya Goldstein menyebutkan bahwa Luns dimiliki oleh komunitas ya, dengan setengah dari anggota terjun untuk berjudi, betul. Sementara setengah lainnya tetap menjadi korban keruntuhan karena yang hancur kemarin teman-teman ya, mereka sudah nggak mau masuk ya. Mereka sudah nggak mau masuk lagi ke Luns. Dia percaya bahwa ini akan menjadi kebangkitan yang mengesankan ya, jika komunitas dapat menemukan cara untuk membangun kasus penggunaan yang sah. Jadi gini, David Goldstein ini dia yakin Luns ini bakal grow up ya, bakal menjadi besar. Tapi di sini jika komunitas dapat menemukan cara ya untuk membangun kasus penggunaan sah ya, contohnya ya. Ini sudah terjadi teman-teman ya. Jadi Luns itu sudah diperbaiki sama beberapa tim ya, dan otomatis dari tim Luns DAO juga teman-teman, mereka sudah mulai memperbaiki sistem sah ya untuk Luns itu. Nah, itu yang saya rasa wow, berarti ini sudah mulai di start nih ya untuk Luns yang baru, yang hidup baru, memang benar-benar sudah nggak mengharapkan yang lain-lain ya. Mungkin saat ini kita berbicara masih dibantu oleh exchange ya untuk pembakaran. Tetapi ingat ya, Luns sudah memulai project baru teman-teman ya, yang saya bahas 2 hari lalu ya. Project baru di Luns, dan tentu saja itu bisa memberikan kita pandangan kalau Luns tidak berharap bantuan exchange untuk membakar. Kira-kira seperti itu. Apalagi kita punya Luns stick ya untuk di Luns ini teman-teman. Ini sangat bermanfaat. Oke, jadi menurut saya grow up bisa terjadi ya. Oke, setelah keruntuhan ekosistem Terra pada bulan Mei, Terra Chain asli diganti nama menjadi Terra Classic. Oke, masalah ini kita sudah tahu ya. Dan disinilah letak tantangan terbesar. Terra Classic mengklaim sebagai pemilik komunitas dan sepenuhnya terpisah dari pendiri Terra atau Dukon ya. Namun Will Chen, mantan pengembang di Terra, dia mengatakan beberapa masalah penting siapa Lunchwell ya. Jadi mereka masih mempertanyakan ya, investor besar di Luns ini siapa yang mengontrol jaringan juga, dan seberapa besar kepemilikan komunitas relatif terhadap beberapa aktor jahat yang membeli dengan harga tanpa gejala. Jadi mereka masih mempertanyakan lah ya, siapa yang mengontrol jaringan, siapa yang menjadi well dari Luns ya. Tapi yang ngomong ini teman-teman Will Chen ya. Will Chen dia mantan pengembang Terra. Tapi di sini jelas sudah komunitas ya, jadi saya nggak terlalu pikirkan yang ini. Dan di sini juga dia menunjukkan bahwa mungkin sulit ya untuk menarik proyek untuk dibangun di Terra Classic sampai para pemberontak mengetahui untuk siapa mereka bekerja. Dia juga menyoroti perlunya mengklarifikasi insentif karena rencana pembakaran pajak 1,2% akan mulai berlaku 21 September ya. Jadi apapun itu tetap ada positif dan negatifnya teman-teman. Tetapi di sini yang terpenting di sini Terra Luna Classic ini atau Luns ini sudah memang betul-betul build up baru ya. Jadi kemungkinan untuk grow up akan ada ya. Kapan ya, tetap saya berharap di jangka panjang dulu ya. Saya nggak bisa berharap di jangka pendek atau terlalu yakin di jangka pendek karena penurunan sedang terjadi di
apa namanya, mother of crypto lah ya, yang pribanoda kripto ini lagi hancur teman-teman ya, Bitcoin sama Ethereum ya. Sedangkan ini adalah harga yang paling enak diserok bagi investor besar. Otomatis banyak yang akan cut loss ya. Jadi kita jangan kaget ketika banyak altcoin yang merah ya, atau koin-koin kecil ya. Ini jangan kaget kalau dia merah, ikutan merah, karena otomatis seperti saya ya, contohnya ya. Kalau seandainya Bitcoin lagi turun, semua lagi turun, otomatis saya akan menggunakan peluang ini ya. Kapan lagi dapat harga murah di Bitcoin? Otomatis banyak orang di luar sana akan cut loss ya di altcoin atau di alternative coin untuk menyerok Ethereum dan Bitcoin. Tapi mungkin ada yang bertanya, kok kalau mereka nyerok Bitcoin, kok Bitcoin nggak naik ya? Untuk memompa Bitcoin butuh volume yang besar ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya ini masih normal, penurunan di LUNS masih normal, penurunan di altcoin itu masih normal ya. Bukan masalah kualitas. Sekali lagi saya mau katakan, penurunan yang terjadi di koin yang kalian pegang, mau LUNS, mau SHIBA, mau BRYCE, mau apapun itu ya, selain Bitcoin dan Ethereum, kalau penurunan itu terjadi bukan berarti koin yang kalian pegang itu jelek, tetapi memang betul-betul koin yang kalian pegang itu kena dari Bitcoin efek atau dampak Bitcoin dan Ethereum yang turun ya. Jadi overall biasa-biasa saja sih menurut saya ya. Tapi sekali lagi, do your own research dan ingat, LUNS ini untuk jangka panjang. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.